أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلا حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وذريته وأهل بيته أجمعين سيؤول لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim ya abahi wa ummati wa ihwani min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurabin wa syuhada'i wa syahada'i wa ashabi kulli wa la ruhi abina adam wa umina hawa wa ma tanasala bainahum wa sayulil ala fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ومؤمن وإماتنا وبكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سيؤون لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilatul qadrati wa naqsamaniyati wa jami'an turuqin hisab. Sultan awliya bisul adam kutubul alam. Syadis sahih muhaddin Abdul Qadir Jalan Qadas Allah. Wa syadis Abi Qasim bin Baghdadi wa syadis Syekh Ahmad Khatib Samas bin Al-Qur'an. Wa syadis Syekh Talha Faisal Basarwan. Wa syadis Karim Banten, Wadratin Salma Komisioner Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Salma Komisioner Syekh Ahmad Saibul Fatah Al-Arifin, wa usulihim wa afwarihim ahli silsilati mawal ahidin lahum sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abi Bakar syahir bi usburi sayudur al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Arab yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Atas izin Allah telah memberikan kesempatan kepada kita bisa bertemu kembali di bulan Syawal ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sisa umur kita untuk kita gunakan semata-mata ibadah kepada Allah. Kita gunakan waktu kita yang semua orang dikasih waktu itu sama, 24 jam sama. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ada yang diberikan waktu hanya dipakai untuk hal-hal yang istilahnya itu tidak berguna, hanya untuk tidur saja. Untuk main-main, laibun, hanya untuk permainan saja.
Dan ada yang Allah berikan waktu dan dia gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah, baik siang, malam, terus beribadah kepada Allah. Dan mari kita gunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita bagi-bagi, untuk beribadah kepada Allah, untuk kita mencari nafkah, dan untuk kita hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terutama seperti kesempatan Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu nikmat dari Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah kita harus pupuk. Hidayah yang Allah berikan kepada kita pupuk terus menerus. Selama bulan Ramadan kita ulah dididik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum dari awal sampai akhir. Nah, itu riyadhah, namanya riyadhah latihan. Sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu latihan. Nah, prakteknya setelah kita latihan dalam 1 bulan di 11 bulan dari Syawal sampai nanti Syaban lagi. Prakteknya selama 1 bulan training, itu tadi training 1 bulan. Jadi selama bulan Ramadan teh kita dididik oleh Allah untuk sifat jujur, untuk memilih-milih dalam perkara yang baik. Di siang hari perkara yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Makanan kita siang hari halal, tapi kita tidak berani untuk memakannya karena kita sedang saum. Karena itu uji gambaran kepada kita di bulan Syawal atau selanjutnya. Nah, jangankan kita mengambil sesuatu yang haram, yang halal pun, andaikan itu halal tersebut isinya itu tidak diridhoi, atau misalkan sesuatu yang halal tersebut misalkan kita tidak baik, kita hindari. Hadirin yang berbahagia, kita melanjutkan kepada pembahasan kitab Usbu. Bab yang kemarin kita mengingatkan kembali bahwa tentang hadis yang pertama itu ada tentang kasih sayang kepada manusia, kepada makhluk. Di irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Kita harus menyebarkan kasih sayang, menyebarkan walas asih dalam bahasa Sunda. Kedewalasan, asihan, kasih sama makhluk. Jangankan kepada manusia, kepada hayawan pun tetap kita harus saling menyayangi. Makanya dalam tata cara penyembelihan hewan pun itu teh jangan sampai menyakiti hewan. Kita menyembelih hewan, pisaunya harus tajam. Jangan sampai pisau yang kurang tajam. Akhirnya dikhawatirkan ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut tidak sakit, banyak tajam. Itu tata caranya. Dan kita harus menyayangi, saling menyayangi walaupun kedas binatang. Itu ya ini berbahaya. Ini mengulas. Kita lanjut kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepada Ibnu Mas'ud, qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru roji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil mukrim. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, al-fajiru roji rahmatullahi ta'ala. Al-fajiru itu lamun cek bahasa di kita mah seorang orang preman lah. Al-fajiru roji arijal ma'anu lacut. Bahasa Sunda nama.
Jadi orang yang durhaka, preman, seorang preman yang mengharapkan rahmat Allah itu aqrabu ila Allah Ta'ala, lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada minal abidi, daripada seorang hamba al-muqniti. Al-muqniti itu memutuskan rahmat Allah. Namun cek bahasa lagi ya. Ayat jelema misalkan dengan jelema teh mabuk tah. Sayang nyaho sama neraka tah jelema teh mabuk eta. Tah teh mabuk jelema teh neraka. Jadi udah memutuskan seorang ahli neraka. Misalkan lewat jelema misalkan lewat jelema misalkan yang seorang preman misalkan. Tah lamun anjeun cenah yang ningali misalkan tah calon neraka tah preman eta. Jadi sudah memutuskan seorang menjadi ahli neraka. Ini namanya muknit, memutuskan rahmat Allah. Karena tidak tahu apakah dia itu akhir hayatnya itu husnul khotimah atau tidak. Jadi jangan sampai memutus seseorang itu ini ahli neraka, ini ahli surga. Jangan. Yang memutus ahli neraka, ahli surga itu Allah. Kita manusia. Siapa tahu kita yang suka sholat, yang suka misalkan sudah haji, yang sudah sedekah, kita tidak tahu apakah akhir hayat kita itu akan husnul khotimah atau tidak. Nah, itu yang disebut mukniti rahmat Allah. Jadi gampang mengkafirkan orang lain, gampang orang lain memutuskan bahwa ini teh ahli neraka, ini ahli surga, gampang. Kegampangan gitu kan. Nah, itu kalau sholat teh ulah kegampangan. Ulah sampai memutus rahmat Allah. Walaupun dia seorang pemabuk, penjina, misalkan tukang mabuk, tukang tarot. Nah, jangan sampai kita memutuskan dia itu ahli neraka. Maksud yang dimaksud dengan al-muqniti. Tidak berhak kita memutus seseorang ahli surga atau seorang ahli neraka. Jadi orang yang durhaka, yang mengharapkan rahmat Allah, jadi masih rahmat itu, dia itu bergelimpangan dalam misalkan perbuatan yang sehari-harinya misalkan dia itu maksiat, tapi di hati kecil nanti ya Allah saya itu sebenarnya sudah tidak mau di sini teh, agung cicing diri teh di tempat kemaksiatan itu umum semana-mana, tapi karena kepaksaan misalkan saya itu kudu maraban anak pemajikan, harus menampahi istri saya. Tapi sebenarnya saya tidak ridho di sini teh, dan saya berusaha ke yang lain tidak bisa. Nah, ini emang udah pekerjaan saya seperti ini. Tapi ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa saya, semoga Engkau memaklumi saya terus. Nah, hati nanti mengharap rahmat Allah, mengharapkan ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa saya, semoga Engkau memberikan saya jalan keluar terus. Nah, ini seperti ini yang disebut roja, sebut roja teh mengharapkan rahmat Allah terus senajan cicing dina ada kemaksiatan. Misalkan di daerah orang udah pekerjaannya di lingkungan seperti itu, tapi dia dalam hati kecilnya ingin berubah, ingin merubah keadaan, cuman tidak mampu atau mungkin sebelum belum mampu karena berbagai pertimbangan. Ya. Lebih dekat kepada Allah daripada seorang hamba yang tiap hari sholat, misalkan tidak beribadah, sudah melaksanakan perintah kepada Allah, tetapi nyata tidak mukmiti, selalu memutuskan rahmat Allah. Ini gambaran, jadi berbahagia, gambaran bahwa kita itu enggak gampangan istilah itu memutuskan seseorang ahli neraka atau ahli surga. Dalam riwayat ini ada ahbar itu cerita sahabat. Ahbar itu. Qal ahbarana an Zaid bin Aslam. Ada ahbar yang diterima dari Zaid bin Aslam. An Umar, dari Umar. Anna rujulan kana fil umamil madiyati yajtahidu fil ibadati. Anna rujulan, ada seorang laki-laki
Di umamil madiyah, umat yang terdahulu. Ada seorang laki-laki pada zaman umat terdahulu, yaitu yajtahidu bil ibadati. Mereka itu bersungguh-sungguh, sama laki-laki itu bersungguh-sungguh dari ibadahnya. Sungguh-sungguh dari ibadahnya. Wa yushadidu ala nafsihi. Ngabangetkeun dina ibadah teh betul-betul. Seorang mah ibadahnya benar-benar pakat pisan, misalkan malam sholat malam, siang puasa, meninggalkan ibadah teh. Si orang laki-laki tersebut. Wa yaqnutun nasa min rahmatillah. Tapi si laki-laki anu tukang ibadah teh sok ngutuskeun rahmat Allah, anu tadi disebutkeun dia. Jadi seorang teh misalkan ahli neraka. Sok itu si orang ahli teh. Semua mata kemudian si laki-laki tersebut, seorang hamba Allah yang ahli ibadah itu mati, meninggal dunia. Kemudian si laki-laki yang meninggal dunia itu faqala adawu ka Allah teh, ya Rabbi mali indaka, ya Tuhanku, naon atuh balasan abdi? Apa balasan saya? Faqala mengandika Allah, ana balasan anjeun teh jelas teh hamba neraka. Terus nanya lagi sudah tuh. Olah, maka ngandika si laki-laki nu tadi al ibadah dia. Ya Rabbi paina ibadati. Ya Tuhanku, kaman atuh ibadah abdi? Mana ibadah abdi anu malamna tahajud, siangna sahur? Kemana ibadah? Wajdihadi yang abdi ibadah teh sungguh-sungguh teh kemana itu ibadah abdi teh? Faqala maka ngandika Allah, innaka sesungguhnya engkau kunta bukti anjeun teh cek Allah teh taknutun nasa min rahmati fid dunya. Anjeun teh keur di dunia teh sok putuskeun rahmat kami di dunia. Nah, untuk bahasa orang mana mah, nah ai anjeun teh atuh sok menggatkeun rahmat kami. In Allah anjeun teh calon neraka moal dihampura ku Allah. Anjeun teh penjina, Allah mengampura karena dosa anjeun, neraka anjeun. Anjeun tukang maling, tukang rampok, neraka anjeun. Moal aya pengampura teh Allah. Kitu. Jadi Allah teh anjeun teh di dunia sok putuskeun rahmat kami di dunia. Nah, wanianan kita anjeun teh. Patua wanianan anjeun mutuskeun yen anjeun teh bakal calon neraka, anjeun bakal calon surga. Itu pada kami anu ngadugunah ge. Surga kami cenah Allah teh. Neraka nu kami. Nah, atuh anjeun wanianan. Anjeun teh mutuskeun langsung anjeun calon neraka, anjeun calon surga. Itu mau mana kami cek Allah teh. Tapi tanya teh masuk nanya kan. Kunta taqnutun nasa min rahmati fid dunya. Terbukti engkau itu suka memutuskan manusia dari rahmat kami di dunia. Fa anna mangka kaula aqnutuka yauma min rahmati. Maka dina poe ayeuna kaula mutuskeun ka anjeun dina poe ieu min rahmati tina rahmat. Ini gambaran dari sadaya nani. Bagi kita, walaupun ada di kita melihat sekitar kita, misalkan teman kita atau misalkan tukang mabuk, tukang zina, misalkan tukang naon, ulang dan baik alukan, mun bisa kita boleh berteman dengan orang seperti itu supaya keajar. Misalkan jeung orang tukang mabuk, barangkali dia itu mabuk itu teh ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Dia misalkan karena ada suatu masalah yang tidak bisa dihadapi, maka dia menghadapinya dengan minuman keras. Kalau bisa kita mendekati agar dia kembali kepada jalan yang lurus.
Atau misalkan saya tukang biasa lah, misalkan tukang kemaksiatan, tukang naon, misalkan dia di lingkungan yang seperti itu, kita ajak supaya dia kembali kepada jalan yang lurus. Dan hati kecilnya hati kecilnya seorang penjahat itu punya hati kecilnya, dia itu ingin kembali, ingin dia di jalan yang baik gitu. Hati kecilnya tidak bisa dibohongi hati kecil. Sejahat-jahatnya orang itu, hati kecilnya dia itu ingin keluar dari kejahatan tersebut, hanya mungkin keterpaksaan dia tidak ada di tempatnya. Hati kecil dia ingin kepada jalan yang lurus. Tugas kita hadirin yang berbahagia, jangan sampai memutuskan rahmat dari Allah lalu karena rangkul supaya dia ikut ke jalan yang lurus. Rangkul itu yang lebih hebat. Kalau dakwah kepada orang yang sudah ahli ibadah biasa, ngajak kita dakwah kepada ahli yang dia sudah biasa sholat, sudah biasa ibadah. Tapi yang lebih hebat lagi, dakwah kepada orang yang seperti itu, orang yang liar di jalan. Tidak ada wahyi yang hanya dia bisa memberi kepada Allah. Itu yang lebih hebat. Ada yang berbahagia. Ruwiyah Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adna rajulan lam ya'mal khairan qat. Dahulu ada seorang laki-laki lam ya'mal khairan. Laki-laki tersebut tidak pernah beramal. Qat sama sekali. Ada seorang lelaki yang tidak pernah beramal illa tauhidi, kecuali dia itu tauhidnya. Falamma hadarahul maut, maka ketika hadir atau ketika dia itu meninggal, tek maut sama bahasa nama. Gering, kerasa ya, mau udah sakit, udah kerasa ya, udah hal-hal misalkan bisi meninggal. Maka si laki-laki tersebut berbicara kepada ahlinya wasiat. Wasiat ke ahli ini. Idza annamutun fahraku bin nari. Wasiat dia si laki-laki teh ke ahli nanti. Untuk orang mah barudak. Di mana-mana kaulah mau apabila saya meninggal dunia, saya itu. Bahroku ni pinar. Nah, apa beda di mana-mana bapak maut misalnya. Bapak tidur. Bahrok asup karena bikin nanti bikin nama orang mah ya durukan asupnya karena durukan. Bahrok duduk kau lihat bina nak kampus ini durukan. Namun ada mungkin ya orang mandi bagi sebagian ada yang dibakar ya pakai itu ya. Mana tadi Hindunya dibakar teh. Wasiat teh itu wasiat nanti. Di mana-mana kaulah maut cenah kaina teh. Pahrokuni binar dulu bakar aja. Hatta tad'uni Ramadan. Kemudian eta abuna nate, saya katanya abuna nate. Geus dudukan pasti kayak hancur aduh tad'uni. Kemudian aduh nate si abuna. Amurkeun cenah gitu. Eta si abu tina dasar kaula amurkeun. Fil bahri bawa ke lautan. Fi yaumirihi dina waktu keur gede angin. Maksudna kieu. Di mana-mana kaula maut, maka abu kaula teh bawa ka sisi laut alungkeun nalika angin keur gede. Angin gede rungkeun macam. Wasiatna. Ini wasiatna teh, nya wasiatna. Papa anu maka si ahli warisna teh ngalaksanakeun amanatna ti ieu anu meninggal bapana teh. Papa anu gawe jadi duduk
diambil ambil lebuna, kemudian dialungkan ke sagara ke lautan ketika angin gede lurus lebuna teh. Pada anak itu wa bi qabdatillah eta ruhna si jalma teh di genggaman Allah. Maka itu Allah dengan nikah qala ada wa Allah maha malaka alamata fa'alta. Yang cek bahasa Allah teh nyaris ka ruhna ruh si jasad anu meninggal teh ruhna. Wa ya hambaku, mengapa engkau lakukan seperti itu? Hei, kunaon anjeun migawe seperti itu amanat teh. Amanat teh nalika anjeun misalkan geus maut disuruh duru, kemudian abuna dilemparkan ke lautan. Kenapa Anda melakukan hal seperti itu? Dalam bahasa kita nama bahasa. Kenapa kunaon anjeun migawe hal seperti itu? Nah, jawabanana itu teh. Jawaban sampan tret ya. Muhabbatuka ya Allah, abdi midama saya melakukan hal seperti itu teh muhabbatuka karena saya takut sieun ku Gusti. Abdi teh jalma doraka, jalma penuh maksiat, dimigawe amal belum pernah melakukan. Saya teh kaula teh sieun ku Gusti, sieun ku siksa Gusti. Jadi migawe tadi teh migawe disuruh dibakar, suruh diaburkeun debuna teh semata-mata karena takut ke Allah. Nah, jadi sieun ku Allah, sieun kana bener Allah, sieun ku siksa Allah, sieun ku neraka Allah. Jadi faghfara lahu biha. Maka Allah ngampura ka ieu jalma teh. Zaman tadi padahal isi jalma teh si abdi teh layak mah. Teu pernah midame amal kasayan sama sekali. Kecuali tauhid tadi. Jadi apapun yang saya lakukan itu tadi disuruh teh semata-mata karena saya takut sieun ku Gusti, sieun ku bonon Gusti, sieun ku siksa Gusti. Faghfara lahu, maka ngampura Allah. Tapi akhirnya yang berbahagia lain misalkan orang kudu dilakukan seperti itu ulah saya mau sama sekali tauhid itu salah, bukan seperti itu. Ini dalam arti luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah itu menggambarkan seperti ini. Jadi Allah itu maha pengampun, maha segalanya. Jadi tadi ya jangan kita memutus rahmat Allah tadi ya. Jadi orang yang tidak pernah beramal sama sekalipun karena tauhidnya asin ke Allah dihampur ke Allah. Apalagi orang yang misalkan kita rajin ibadah taat kepada Allah. Dan udah perintah dari Allah. Kita ini di alam dunia ini memang punya tugas sama Allah. Capek emang capek karena perintah Allah. Jadi kita Allah mengutus kita itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Misalkan kita harus sholat pagi-pagi, kita harus bangun, emang udah perintah dari Allah. Kalau kita nafsu kita misalkan pagi-pagi, misalkan kita masih ngantuk, kita bangun, dah nikmat Allah sebenarnya. Orang pagi-pagi jam 4 misalkan bangun, mandi, nah, misalkan sholat tahajud, sholat witir, nah, kemudian berangkat ke masjid. Kalau kita menurunkan nafsu memang capek. Nginah ke waktu enak, misalkan tidur, bangun, capek. Tapi orang melawan nafsu dalam diri kita untuk tidur, untuk enak, semata-mata orang mengharap dari Allah. Kalau Allah. Ya. Jadi kembali bahwa wahwa lam ya'mal khairan qatu illa tauhidi. Allah ngahampura ka eta jalma karena semata-mata atas rahmatna Allah, kasih sayang Allah. Ini bahwa kita jangan memutus rahmat Allah, kita terus mengharapkan rahmat Allah.
Kalau kita dibandingkan dengan amal kita mah dari yang berbahagia, makanya itu nah. Kalau kita menghitung-hitung misalkan ibadah kita, ya Allah, saya ibadah teh semata-mata ingin surga. Jauh dengan nikmatnya Allah berikan kepada kita. Jadi bagi orang yang betul-betul tauhidnya yang betul-betul bahwa ibadah kita itu bukan mengharapkan surga. Jangan seperti itu sebenarnya. Kita ibadah itu semata-mata mengharap ridha Allah. Kalau Allah sudah ridho mah hadirin yang bahagia, sudah ridha Allah, maka jangankan dipinta, tidak dipinta pun diberikan kepada kita. Jika orang budak teh misalkan punya anak teh, sakolana misalkan rajin, ibadahna rajin, misalkan pinterna, yang pinter, ya ibadahna rajin, soleh. Kita itu jangankan anak tersebut minta kepada kita, tidak dipinta pun kita langsung ngasih. Kita juga Allah. Alamun Allah ridho mah misalkan jangankan dipinta, tidak dipinta pun kertak benar teh Allah pasti nggak ijabah karena doa kita. Karena itu bagi orang-orang yang betul-betul tauhidnya mengharapkan kepada Allah bahwa kita ibadah itu jangan mengharapkan apapun, hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Ulah ngarap-ngarap orang surga, ulah ngarap-ngarap orang jauh di neraka, walaupun itu disuruh ke Allah, tapi semata-mata orang mengharap ridha Allah. Jika Allah sudah ridho, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah yang kita minta kepada Allah pasti dikasih Allah. Jadi yang berbahagia sepanjang ini ada beberapa lagi hikayat. Nah, itu lagi ada wala ada hikayatun, ada lagi sebuah hikayat. Ada seorang laki-laki ana rujulan mata ala ahdi Musa alaihissalam. Ada seorang laki-laki yang meninggal pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka pakarihanda maka si manusia itu lamun orang mah pakariha teh ngantepkeun lah. Teu hayang naon geus lahu ngamandianana. Ada seorang laki-laki meninggal. Maka manusia tersebut membiarkan si orang tersebut. Pagos-gos lahu tedimanian, wadapnahu tedipendem. Kenapa? Karena pasek. Jadi cak manusia teh orang tersebut meninggal teh jelema pasek. Ngata-antepkeun we tedimanian, tedipendem. Bahodu birijlihi, maka ngambil, maka nyekel cenah gitu. Ieu si manusia birijlihi kana kakina, watarahu jeung ngalungkeun ieu si jasadnya al majilati, lamun jalma teh bahasana mah naon nya jarian teh lamun di lemur abdi mah jarian teh adi mah ada lemurnya jarian, ada lemur jarian, adi lemur abdi mah jarian teh pasisian lah gitu di lemur ieu. Jarian nya apa nya jarian teh bahasa itu? Ya seperti itu ke tempat ini lah. Di mereka majarian teh pasisian. Di cerapot teh si mayit teh, dia cenah kena potong mayit teh digatong. Jadi mania tina diantep pun aja jelema pasek ieu. Gatong dalam pun kacarian. Dibuang ke pinggir lah. Bawahan Allah Ta'ala ila Musa, maka ngawahyukeun Allah ka Nabi Musa alaihissalam. Wa qala maka ngadika Allah, ya Musa mata rajulun fil mahlati ulan fil majabalati. Allah ngawahyukeun ka Nabi Musa, hai Musa, telah meninggal seorang laki-laki namanya Fulan aida di jarian. Wahwa ari eta jalma dan meninggal teh waliyu min auliyai. Ieu jalma anu tadi disebut pasek teh wali, tidak wali Allah. Sedangkan jalma-jalma dirinya nyebutkan jalma pasek. Padahal cek Allah, ieu jalma anu digalungkeun ka jaran teh waliyun min auliyai. Wali.
Walam yaghsiluhu ieu jalma teh can diamanian. Walam yakfinu can dibungkus. Walam yadfanu can dipendem. Padahab ini tanya. Ini anjeun cek Allah kana Musa manian ieu jalma kapani terus kubur. Ini anjeun pagsilu. Naon cek Mas. Ini anjeun Musa manian kapani jeung pendem. Kubur dan pendem teh. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahlati, maka berangkatlah Musa ke yang diwahyukan Allah ke suci daerah. Wasa'alahum anil mayyiti. Nanyakeun Nabi Musa teh ka ieu. Apakah di sini ada yang meninggal namanya sepulan, ciri-cirina anu. Disebutkan ciri-ciri anu meninggal teh faqulu mangka ngeuni ka manusia lahu ka ieu Musa matarujun fi sifati kada wa kada. Nabi Musa nanyakeun, apakah ada seorang laki yang sifatna seperti kieu, seperti nu maot ti dieu yang meninggal di sini? Cek manusia teh faqulu lahu matarujun fi sifati kada wa kada wa annahu kana pasikon. Cenah kitu. Aya nu meninggal teh sifatna kieu, sifatna kali kieu, ciri-cirina kieu, tapi eta jelema teh jelema fasik. Mulinan jelema tukang fasik na teh ngadohirkeun namun jelema. Pokola aina makanahu. Nabi Musa teh, di mana aina sekarang? Di mana sekarang? Orang yang meninggal tadi seperti fasik teh. Baina Allah taala awha ila li ajli. Pakai sunnah Allah ngawajibkeun kaula pikeun ngurus eta mayit. Kemudian qala fa'lamuna apakanahu padahabu. Nganabu Nabi Musa alaihissalam fa'lamuni. Mangka ngadangu cenah kaula teh di jelema-jelema ya Allah kaula teh ngadangu di jelema-jelema ieun jelema anu mayit ieu teh sifatna kieu teh jelema fasik. Anu ayeuna dialungkeun di Zaria. Bagaimana langsung kurang? Kumaha cenah ya Allah? Ai jelema anu tadi disebut ku Gusti teh min auliya'i ta'ala teh ieu teh jelema cek manusia teh jelema fasik. Kemudian najah Musa rabbahu, maka munajatlah nak Musa kepada Allah. Faqala ilahi amartani bidafnihi wa salati. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau mewahyukan kepadaku untuk menyolati mayit, kemudian mengkapani, kemudian memendam, menguburkan. Sedangkan kaum saksi dari kaum bahwa orang tersebut adalah jelema fasik. Wa anta alamu minhum bisyana'i. Sedangkan ya engkau ari Gusti langkung uningnya. Cek ieu bahasa nama kilam cek eta nama enak nama kieu. Ya Allah, abdi ngadangu kabar bahwa ti jelema-jelema nyaksian sadayana kampung bahwa orang anu meninggal ikana tadi teh ieu teh jelema fasik. Sedangkan Gusti marentah ka abdi kudu manian, kudu mengkapani, kudu nguburkeun. Naon atuh hikmahna? Pasieun abdi uningnya Gusti melangkung uningnya. Allah taala ilahi ya Musa sadaqah, benar pisan cek Allah teh. Musa, benar. Jelema eta teh benar jelema eta teh nu disebutkeun tadi teh aku jelema-jelema teh benar. Teh salah cek Allah teh. Sadaqah kaum benar eta mah kaum nyaritakeun jelema fasik teh benar. Bima haqau anhu minan su'ali af'alihi. Anu tadi disebutkeun jelema-jelema disebut jelema fasik benar pisan. Tetapi nalika cenah kitu ieu si jelema teh rek maot kitu. Iya sejalma teh ngadoa bisalah sati asya'a kutil perkara. Nalika sejalma anu tadi nek maot teh ngadoa kutil perkara.
Lau sa'ala biha mini jami'ul mudnibina biharolki la atatuhu. Sedangkan lamun sakabeh jalma ngadoa ikut tilu perkara ya. Sakabeh jalma anu durhaka ngadoa ikut tilu perkara ieu, maka kaula bakal ngahampura. Fakaifala arhamuhu. Maka cenah kaula teh kumaha rek moal ngahampura ka jalma dengan doa ku tilu perkara ieu. Kedeungkeun kaula teh nyata sifat Rahman Rahim. Wa narhum rahimin sedangkan kaula teh cek Allah teh sifat Rahman Rahim. Jadi ketilu perkara naon cenah ilang lanjutnya. Qala mangkani qala Musa mangkani Musa. Ya Rabbi wama salah satu. Antara tengah dong atilu perkara ya. Ya Allah, naon nu tilu perkara doa anana teh. Qala Allah Ta'ala. Maka ngandika Allah Ta'ala, lamadanat bapatuhu, ketika geus deket ajalna ieu si jalma tadi teh anu bari maot tadi. Qala maka ngandika si jalma, Rabbi anta ta'lamu minni. Doa ya tilunya. Doa tadi tilu. Ya Rabbi Gusti langkung uningan. Gusti engkau maha tahu mini ti abdi. Ini saya nabi. Kuntu artakibul ma'asi. Ya Allah, engkau maha mengetahui. Sesungguhnya saya maksiat. Saya ada dalam kemaksiatan. Wa kuntu akrahul maksiata. Abdi teknik kangen karena kemaksiatan itu. Ari teh adalah bisa katakan teh. Sebenarnya saya tidak ingin sing maksiatan teh, hati kecilan mah tidak mau. Tapi saya terpaksa ke maksiatan. Saya dalam kemaksiatan, sebenarnya hati kecil saya tidak ingin di kemaksiatan. Tapi kalau berdina hati kaula teh henteu hayang kemaksiatan ieu teh. Hanya terpaksa. Lakin dijitama'a fi salasi salin. Tetapi kumpul jalma-jalma dina saladina ti abdi jalma-jalma anu kamaksiatan. Nah. Bisalasun di abdi naon tilu pirang-pirang perkara. Di abdi cicing dina kamaksiatan teh sebenarnya hati kecil saya tidak ingin. Tetapi dina hati abdi aya tilu perkara. Hatta irtaqabatul maksiata sehingga milampa abdi dina kamaksiatan. Karena terpaksa teh. Aji ma'akaro hati fil qalbi. Saya kaula teh teresep dina hati kaula dina kemaksiatan. Hati kecil mah tidak ingin dina kemaksiatan. Karena terpaksa karo hati teh. Awaluha huwa nafsu. Haji cenah kitu dina hati kecil teh mung dina kamaksiatan teh karena nafsu abdi, hawa nafsu abdi nu ngajak kamaksiatan. Haji eta. Jadi dina hati kecil teh karena nafsu abdi cenah ngajak kamaksiatan. Abdi henteu bisa nahan karena hawa nafsu abdi. Hajina. Anu kaduana wa rabbi kusu'i. Abdi teh babarengan jeung jalma maksiat. Nah di sininya kita harus ini teh kalau sekiranya kita bisa mengajak orang tersebut kepada jalan yang baik itu lebih bagus. Tapi dikhawatirkan kalau kita misalkan punya teman malah teman kita itu mengajak kita malah menjauh dari Allah itu jauhi. Kalau kita tidak sanggup. Tapi kalau kita sanggup misalkan saya akan terus berusaha supaya orang tersebut bisa kembali ke jalan yang benar, ya bagus itu. Tapi sekiranya kita misalkan tidak bisa, malah kita yang ke bawah, ya harus dijauhi setelah waktu. Jadi yang pertama, nih yang laki-laki tersebut, saya melakukan kemaksiatan itu dalam hati kecil. Pertama adalah nafsu kaula. Anu kedua, teman yang mengajak kepada kemaksiatan. Ya anu katilu wa iblisu lanatullah alaihi.
anu katilu iblis anu ngagoda ka abdi. Ieu sepanjang kene gitu. Tidak panjang lah terus yang. Dan orang kesimpulan nama ieu masih panjang bahasanana masih seueur kene. Nah. Oke lah, orang lanjut. Orang lanjut bahwa ini aja. Tadi ada seorang laki-laki yang oleh manusia disebut orang fasik, orang kemaksiatan, pandangan manusia itu orang fasik, orang kemaksiatan, tapi dalam pandangan Allah itu adalah waliullah min awliya ta'ala. Jadi bagi kita tidak boleh memponis seseorang tadi ya, walaupun kelihatan dia dalam pegawai kemaksiatan, jangan memponis seseorang tadi ahli nar, nah itu adalah Allah. Kita mah hanya memohon saja mudah-mudahan orang tersebut kembali kepada jalan yang lurus. Nah, itu mudah-mudahan dari gambaran tadi, dari gambaran yang diceritakan ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan aktivitas kita di hari ini dari mulai pagi itu subuh sampai sore lagi, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi saksi bahwa pertemuan kita ini semata-mata adalah ibadah kepada Allah. Kita ini diberi Allah waktu, dan waktu yang kita gunakan kita beribadah kepada Allah, menghadiri majelis taklim, zikir kepada Allah, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Enggak, tapi doa. Alhamdulillah materi yang disampaikan oleh Pak Ustaz terima. Dan barangkali berikutnya dari bapak-bapak dan yang lain yang mau bertanya, mungkin dikasih dua pertanyaan, dua jamaah yang bertanya. Silakan. Kalau orang sering banget yang menambahkan, silakan. Banget sering. PowerPoint dia atau dibuatkan PowerPoint seperti biasa buat ini jamaah. Sering. Upami ayat pertama panjangkan ada ya? Tak ya betul, sudah orang yang ceritanya mudah-mudahan. Ada pertanyaan mungkin kita lanjut ke yaitu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akhiri doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, dan mudah-mudahan yang hari ini mungkin sedang sakit, namanya bapaknya Pak Ade Racing, katanya sedang sakit. Kita doakan semua yang sedang sakit, keluarga kita, bagi yang dekat maupun yang jauh, semoga Allah menyembuhkan, dan semoga kita juga anak-anak kita yang sedang belajar, yang sedang sekolah, yang sedang pesantren, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah mudahkan rezekinya kita, dan mudah-mudahan kita juga semua diberikan Allah kesehatan, kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan segala doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati, wa taqbilana biha jami'al hajati, wa tutahhirna biha min jami'i sayyiati, wa tarafana biha indaka ala darajati, wa tubalighuna biha asal ghayati min jamil harati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhammad, Allahumma ya zafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalul ijabah wa rahmatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kesalahan saya yang kurang ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang pertama saya ucapkan kepada majelis taklim yang telah membantu siapkan acara ini dan kepada bapak DKI serta bapak jemaah yang pernah hadir untuk acara ini. Mungkin bisa sampaikan, ada di sini kalau